Salam santun. Maaf agak batuk ya. Jadi berapa hari lalu saya melihat di media sosial ya masalah Pak Jakir naik ya, yang naik ke mimbar terus menyatakan atau mempertanyakan di mana Yesus mengaku sebagai Allah. Di situ dan di situsnya atau di link channel YouTube-nya Tapan Pagi ya, di situ dibahas masalah ini. Dari situ saya tergoda. Oh iya ya, di mana ya Yesus itu menyatakan sebagai Allah, Isa itu menyatakan sebagai Allah, itu kapan, di mana? Terus setelah itu beberapa hari kemudian aku ganti lihat film-film drama Cina itu ya. Di situ kan banyak mengajarkan kerendahan hati ya seorang CEO ya. Jadi orang yang paling top, paling terkaya itu bisa turun ke level bawah, jadi tukang sapu, jadi cleaning service ya, jadi ojol. Dan banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengakui bahwa dia itu adalah pemilik sebuah usaha yang paling besar yang bisa menguasai suatu wilayah atau bahkan suatu negara. Dan dari situlah saya mengambil kesimpulan, apakah seperti ini ya. Jadi karena Yesus itu merendahkan diri, menjadikan banyak orang mempertanyakan. Jadi Allah menjelma menjadi manusia, turun ke bumi ya. Itu seperti itu. Ini dalam angan saya loh ya. Kalau para pemirsa ada angan lain dan merasa keberatan atau ada yang salah, silahkan di komen dan saya akan menerimanya ya. Karena ini memang sebuah belajar agama dengan logika ya, bukan alkitabiah, tapi dengan sebuah kenyataan hidup ya. Itu. Jadi di situ sebuah CEO itu turun karena di bawah itu ada masalah ya, melihat penjilat-penjilat, melihat para koruptor ya, melihat siapa yang berkompeten untuk kerja gitu. Jadi seorang CEO itu gitu nggak mau menunjukkan bahwa saya ini loh pemilik, saya ini loh seorang hebat, enggak. Tapi bagi mereka pengikutnya ya, yang tahu, dia percaya bahwa dia itu memang benar-benar seorang CEO. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, yang tidak kenal, ya nggak mau tahu, bahkan mengolok-olok, mengajak, bahkan menyiksa, kalau perlu ketempeleng. Itu di sebuah film ya. Nah, kita tarik ke atas sebagaimana pertanyaan Pak Jakir naik ya. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah. Memang dia mungkin seperti itu, tidak mau mengaku, tapi dia turun ke bumi melihat situasi di bumi ini ada apa, bagaimana umatnya, seperti apa kehidupannya ya. Dan yang mengerti bahwa dia memang benar-benar seorang Allah, dia tetap percaya dan mengikuti, seperti berapa 12 rasul ya, juga para kerabat ya, para kerabatnya tahu bahwa memang Yesus atau Isa itu sebagai seorang Allah
yang turun ke bumi. Gitu. Tidak seperti sekarang banyak yang ngaku, loh, saya keturunan, saya cucu, saya ya nggak beda lagi seperti gini. Misalkan seorang presiden ya, kali ini kan presidennya Pak Prabowo, jalan sendiri ya pakai peci, misalkan turun ke Jalan Doho, terus beli nasi pecel ya, Kediri ya, Jalan Doho Kediri sini, saya kayaknya Kediri, nongkrong di Jalan Doho beli nasi pecel, terus ditanya, Bapak asmonipun namanya, saya Prabowo, saya seorang presiden, masa langsung gitu? Ya nggak percaya orang, dia sendirian. Dia datang sendiri ke Jalan Doho, beli nasi pecel, pakai sandal jepit, ya, pakai celana pendek, terus nongkrong, ditanya orang, namanya siapa? Prabowo, saya ini presiden. Orang ketawa, ya. Itu logikanya di situ. Begitu juga dengan Yesus ya. Masa dia mau, aku ini Allah? Ya nggak mungkin ya. Nanti ditertawakan orang ya, kalau yang tahu percaya, kalau yang nggak tahu malah tertawa, malah dia dipukuli ya. Itu di situ. Dan mengapa tidak begitu apa ya, mengaku ya, karena dalam sebuah kehidupan fenomena di dunia banyak yang ditunjuk sebagai penyebar agama ya, sebagaimana di Indonesia ini sempat berada antara raja dan presiden. Jadi yang masih berhubungan dengan raja ya ikut raja, yang berhubungan dengan presiden dan presiden, seperti itu. Jadi fenomena agama ya seperti itu, yang di sana memeluk agama A dengan jalur atau pintu surganya siapa yang dipercayai oleh umatnya, pengikutnya. Di agama B juga gitu, percaya bahwa ini pimpinannya yang diyakininya memiliki pintu surga ya. Cuman aja kembali lagi, memang itulah fenomena kehidupan dalam beragama. Jadi kalau kemarin dipertanyakan di mana Yesus mengaku sebagai Allah, tidak pernah mengaku, karena beliaunya, karena dia ya seperti itu, seperti cerita dalam sebuah film Cina. Dia turun ke bumi melihat fenomena kehidupan umatnya di bumi ya, meskipun itu adalah juga kalau ditarik ke atas ya, kalau benar dia Allah kan juga ciptaannya, tapi karena sebuah kerendahan hati ya, kan sombong itu kan dilarang sama agama ya, bener nggak? Jadi kalau orang-orang sombong mengaku sebagai seorang yang mengerti semua seluruh agama, mengerti pintu surga ya, tinggal bagaimana kita menerimanya, sebuah kesombongan atau sebuah penunjukan jati diri, tergantung para pemirsa ya. Yang jelas di sini saya hanya menarik atau menyimpulkan apa yang ada di kanalnya Tapan Pagi, Tapan Pagi atau Tapan Pagi ya, kemarin itu lupa saya. Itu bahwa Pak Zakir Naik itu tanya, di mana ayatnya Yesus mengaku sebagai Allah. Jadi memang Yesus tidak mengaku sebagai Allah, karena dia tidak menyombongkan diri sebagaimana seorang CEO dalam sebuah film drama ya. Yang jelas
dia mengatakan tidak seorang pun bisa datang pada Allah tanpa aku, ya. Seperti itu kira-kira ya ayatnya, karena saya juga bukan seorang ahli agama, bukan penghafal ayat, jadi cuman tahu batas saya aja. Begitu juga dengan seorang CEO mau kongsi kerja, mau memutuskan kerja, karena banyak yang nggak percaya, sekali telepon, halo, tolak aja ini kerjasamanya sama itu karena telah bertindak sewenang-wenang, sombong. Halo, ini ada yang berkompeten, besok dia orangnya datang ke tempat usaha ini, tolong dibantu. Itu seorang CEO. Jadi dalam sebuah filmnya, di kehidupan atau percontohan di film seperti itu, terus saya akhirnya menyimpulkan, oh mungkin Yesus itu juga seperti itu, tidak mau diunggul-unggulkan, tidak mau dilulukan, ya, karena ya itu, ya kalau orang langsung percaya, kalau nggak percaya malah dipukuli, ya, sebagaimana saya cerita tadi, misalkan Pak Prabowo jalan sendirian di Malioboro, nongkrong di angkringan, terus beli nasi kucing itu, ya, terus ditanya, Bapak siapa? Saya Prabowo, saya Pak Prabowo presiden. Wah, ya ditawain orang, ya. Seperti itu kira-kira. Jadi saya cuman menyampaikan unek-unek atau pendapat saya. Kalau ada yang kira-kira atau ada yang nggak pas, silahkan di komen, ya. Jadi memang betul Yesus tidak mengaku sebagai anak Allah, ya. Jadi yang dikatakan Pak Zakirna itu memang betul tidak ada, karena dia adalah seseorang yang memang nggak mau dikenali, kecuali umatnya kenal sendiri dan mengakuinya. Seperti itu. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat, pelujos.